Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, mewarisi negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita adalah peralihan kepemimpinan dari Musa kepada juniornya Yosua. Dan Yosua masih merasa ragu untuk menerima estafet kepemimpinan dan panggilan pelayanan ini. Dan selalu memang bahwa setiap kehidupan ini akan ada estafet kepemimpinan dari yang sebelumnya kepada yang baru, dari yang senior kepada yang junior, yang tua kepada yang muda sebagai penggantinya. Dan dalam rangka itu Tuhan menyatakan firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Dan ditambahkan lagi, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini mewarisi negeri yang kujanjikan dan sumpah kepada nenek moyang mereka. Apa yang boleh kita hayati dari peralihan estafet kepemimpinan ini? Yang pertama, sebagai seorang pemimpin dimanapun dan di level apapun, Tuhan mau supaya kita itu menguatkan hati kita, menguatkan batin kita, bukan soal kecerdasan lebih dulu, keberanian fisik lebih dulu, tetapi kekuatan batin. Itu yang menjadi pondasi dasar dalam memimpin apapun dan di level apapun. Jadi kata yang dipakai di sini adalah hasah, yang artinya menjadi kuat, teguh, kokoh secara batin. Namun pertanyaannya adalah bentuknya apa dan bagaimana caranya? Bentuknya itu adalah kekuatan karakter dan keteguhan iman. Itu kombinasi, itu yang disebut dengan hasaf di sini. Kombinasi antara kekuatan karakter yang benar dan teguh iman, itu relasi kuat dengan Tuhan. Jadi segala hal dipertimbangkan bukan secara emosional sesaat, tetapi berkonsultasi dengan pemilik dari kehidupan yang adalah Tuhan, dan memiliki karakter yang baik, yang benar, dan itu akan jadi pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian yang kedua yang dinyatakan dalam renungan ini, dalam teks kita, adalah soal tanggung jawab kepemimpinan itu. Tanggung jawab kepemimpinan itu berasal dan dipertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Setiap pemimpin punya tanggung jawab meneruskan secara keberlanjutan perjalanan organisasi, perjalanan gereja, pelayanan, bidang-bidang, komisi apapun itu dalam rangka untuk melanjutkan yang sebelumnya dan meneruskan kepada yang berikutnya. Jadi bicara nanti soal kesadaran bahwa kita menjalankan ini atas mandat yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dikerjakan oleh Tuhan, dan kita sebagai alatnya pada bagian kecil dalam sejarah pekerjaan Allah itu. Jadi kita perlu sadar bahwa kita adalah bagian kecil dalam sejarah yang pendek. Itu yang harus kita sadari.
kita bukan pemilik pelayanan, kita adalah bagian kecil dalam sejarah yang pendek. Sehingga kita sadar betul kita bertanggung jawab kepada siapa dan dalam kurun waktu yang pendek kita harus ngapain. Itu kesadaran itu yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga yang perlu disadari tadi yang saya sudah singgung soal mewariskan. Bahwa kita ada dalam rentang panjang karya Allah, kita sadar kita bagian kecil, bagian pendek dari sebuah sejarah panjang, maka kita harus sadar punya legasi baik untuk generasi yang berikutnya, punya warisan yang baik untuk orang-orang berikutnya setelah kita. Jadi kata yang dipakai di sini itu kata tanhil dalam asli bahasanya atau kata dasarnya itu adalah nahal yang artinya memberikan warisan, bukan sekedar soal wilayah atau saldo tertentu, wilayah tertentu, tapi sebenarnya soal mewariskan pelayanannya, spirit pelayanannya, mewariskan energi cinta Allah buat kehidupan ini, mewariskan karakter yang kemudian dijadikan bagian acuan generasi yang setelah kita. Jadi mewariskan di sini bukan sekedar soal sesuatu yang materi, tetapi soal karakter dan kehidupan yang benar. Sehingga tanggung jawab seorang pemimpin, dia mewariskan pekerjaan Allah untuk generasi berikutnya, berarti juga menyiapkan mereka untuk melanjutkan karya-karya Allah dalam kehidupan yang kita jalani. Kita semua adalah pemimpin di bagian kita masing-masing, di level kita masing-masing. Kita menjalankan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tuhan Sang Pemilik Kasih menolong kita melanjutkan karya pelayanan dan menjadi pemimpin dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.